terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghani anis syukri syakirin. Wal-ghani anil hamdil hamidin. Alladhi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa maha kaya alias tidak butuh pujian dari hambanya, syukur dari hambanya. Maka kalau seorang hamba bersyukur, memuji kehadirat Allah, manfaatnya hanya kembali kepada dirinya, diri kita semuanya, insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, fitrah bagi manusia untuk menjalani hidupnya ini sukses yang tergambar dalam doa kita. Minimal 5 kali kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami minta kebaikan hidup di dunia ini sukses, dan kebaikan di akhirat kelak. Yang lebih penting ya Allah, jauhkan saya dari adzabannar, siksa neraka. Ayat ini menjanjikan, memberikan harapan kepada manusia untuk selamat, sukses, sejahtera, bahagia di dunia. Demikian juga di akhirat. Caranya adalah kita tata hidup ini dengan baik. Apa kunci menata hidup yang baik? Harus ditahu kuncinya, pemirsa sekalian. Tidak boleh kita hanya sibuk diucapkan doa berkali-kali, tapi tidak tahu kuncinya. Kunci kebahagiaan hidup dan menyelamatkan di akhirat kelak adalah perbaiki akidah. Ini dasarnya, ini kuncinya. Kenapa ini yang menjadi kunci? Hamba Allah kalau dia sibuk dengan dunia, bukan menyembah hanya kepada Tuhannya, dia akan hanya lelah, tidak menikmati hakikat kebahagiaan dunia. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, doa tadi kita mau baik di dunia, kita mau tahu apa lawanannya. Lawanannya dari doa tadi adalah khurafat. Istilah ini pemirsa sekalian terlalu populer bagi kita. Tidak bisa begitu mudah dihindari, tidak bisa. Kenapa? Karena kita qudratullah berada dalam masyarakat yang dari dulu cerita-cerita khurafat itu ada. Tidak boleh, tidak elok kalau kita hanya kencang mencela yang namanya khurafat itu, tanpa kita tahu dulu apa itu khurafat. Khurafat ini memang bahaya. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, izin saya mau dudukkan dulu ini istilah khurafat. Khurafat dalam Islam. Menurut saya ini ibaratnya pisau bermata dua. Menegakkan akidah, melawankan dengan khurafat, hati-hati. Tidak boleh mengklaim diri menjadi kita lah yang jauh dari khurafat, sehingga mudah menuding orang lain khurafat, takhayul atau bid'ah. Tidak boleh. Harus jelas standarnya.
istilah-istilah agama dalam kehidupan muamalah kita itu harus pas. Jangan dijadikan senjata oleh orang tertentu menjadi klaim dirinya yang tidak khurafat. Oleh karenanya izin saya urai pemirsa sekalian. Apa itu khurafat? Kalau dibawa ke agama, dia berasal dari kata kharafa yakhrifu kharfan. Bukan harafa, huruf kalau itu. Ini kha. Kharafa yakhrifu kharfan. Apa artinya itu? Kharafa artinya adalah melemahnya daya akal, rasio seseorang karena faktor usia. Artinya, kalau seseorang itu makin tua, maka daya rasionya makin lentur. Maka makin tua menjelang pelupa. Kita singkat pemirsa sekalian dari kata dasar ini adalah kalau orang yang percaya khurafat itu disebabkan tidak lagi menggantungkan akidahnya hanya kepada Allah. Kita kasih tahu apa yang mau dimakan besok. Ini kalau orang tua nih. Apa yang kita mau besok? Apa yang dia jawab? Apa yang dia ingat masa lalu? Ini artinya dari sini nih. Kita mau kasih tahu hari ini, dia jawab yang kemarin. Bukti bahwa kalau usia bertambah makin lemah. Beda kalau usia muda. Sama-sama jorok kehidupannya yang terlalu tua. Sudah pikun misalnya dibanding anak-anak muda. Ini harapan makin hari dia akan makin muda, makin segar otaknya. Tapi kalau menurunnya daya ingat yang terkait dengan khurafat ini gara-gara usia, memang tumpul. Singkatnya pemirsa sekalian, orang yang percaya khurafat itu dia akan makin tidak menggantungkan optimisme hidupnya kepada Allah, tapi yang dia andalkan adalah selain Allah. Di sini bahayanya namanya khurafat. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita mau menata hidup ini sehingga tenang, kita menikmati apa yang Allah karuniakan. Kuncinya ada di akidah atau tauhid kepada Sang Maha Tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salah satu yang merusak tatanan akidah ini adalah apa yang kita mau review sedikit pagi hari ini, yang khurafat tadi. Saya sudah antar sedikit makna dasarnya. Jadi segala pola hidup yang tidak lagi menyandarkan mutlak kepada Sang Yang Maha Tunggal Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak istilahnya, ada khurafat, ada takhayul, bahkan ada bid'ah. Nah, tentu kita sepakat pemirsa sekalian, khurafat itu berbahaya dalam kehidupan muslim. Bahayanya di mana? Bahayanya pertama, khurafat ini kalau intinya tadi mempercayai sesuatu, cerita, dongeng, kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak pernah cek sesuai enggak dengan dalil Quran, ini kan bahaya ini. Merusak keyakinan. Maka khurafat ini terlarang atau diharamkan oleh agama. Pertanyaannya, kenapa diharamkan atau dilarang oleh syariat, oleh agama? Karena bertentangan dengan dalil-dalil agama. Bertentangan dengan rasio. Muslim harus membedakan yang logika dengan khayalan. Harus ini. Kadangkala kita tidak tegas membedakan itu. Nah, saya mau ambilkan sedikit contoh ya, yang mana bahayanya kepercayaan yang khurafat yang bertentangan dengan akidah. Biasa kan orang begini, mempercayai sesuatu dari hal yang dia dengar pernah selamat dari cobaan, dari bahaya, apa yang terjadi dahulu. Maka kejadian itu dia kaitkan. Misalnya, saya sebut saja sedikit ya, ada orang tidak mau membangun rumah di bulan Safar. Itu ada. Kenapa? Dia pernah leluhurnya melarang itu. Seakan-akan menjadi bulan Safarnya yang menjadi penyebab. Di sini harus hati-hatinya. Orang ini melanjutkan kepercayaan itu tanpa mencek bahwa kemungkinan ada kegagalan yang dulu faktor lain bukan di bulannya. Karena membedakan bulan yang lain seakan-akan ada yang membawa bahaya. Bukan karena dari Allah, karena bulan Safarnya ini bahaya. Nah, kalau ada kegagalan atau musibah, itu karena ujian Allah sepenuhnya. Allah mau menguji seseorang. Nah, saya baca ayatnya pemirsa sekalian. Yang tidak baiknya dulu. Misalnya tadilah yang kita mau ambil contoh di bulan Safar itu ada pernah mengalami musibah, rumahnya apa segala, sehingga bulannya yang dia salahkan. Padahal bukan di situ. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya juga darinya. Nah, saya baca ayatnya pemirsa. Nah, khurafat itu bertentangan dengan ayat ini. Mana mau percaya? Kebiasaan. Yang kalau logika kita memperbaiki cara sistemnya membangun rumah di bulan Safar itu, sesuai dengan ilmu bangun rumah, tukangnya yang baik, tenang, logika kita berkata akan baik. Nah, saya baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, "Qul la yusibana," katakan, tidak akan pernah menimpa kami musibah itu, illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah kataba, Allah yang tulis, Allah yang takdirkan. Jadi diuji, ada kegagalan. Jelekkah itu? Kalau Allah yang uji, Allah mengangkat derajat orang itu.
Apalagi tidak boleh menyalahkan ke waktunya. Mungkin caranya iya boleh. Mungkin ada yang error di cara, di sistem. Tapi jangan menjadi kepercayaan kaitkan dengan bulannya misalnya. Cari kambing hitam, padahal yang salah adalah cara, peralatan. Nah, Allah tegaskan, katakanlah andai kata juga musibah, itu dari Allah. Allah mau menguji. Tidak jelek kalau diuji oleh Allah. Apalagi menyalahkan ke bulan tadi. Saya itu yang saya ambil contoh. Huwa maulana. Jadi itu dimaknai itu. Agar jauh dari khurafat. Allah lah yang pembela, pelindung kami. Maka wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kita ini orang beriman, serahkan kepada Allah. Musibah itu akan ada jalan keluarnya. Jangan jadikan kambing hitam. Evaluasi, lalu kita optimis kepada Allah, mengusahakan hal yang sama dengan cara dan niat yang sedikit diperbaharui. Allah yang selesaikan. Karena banyak begini, yang dia ingat hanya waktunya, padahal cara yang perlu diperbaiki. Nah, pemirsa sekalian, kita mau sedikit menambahkan bagaimana ciri khurafat ini, ciri-cirinya. Cirinya adalah sesuatu yang kita dengar, asatirul awwalin. Didengar-dengar dulu, oh dulu anu celaka karena begini. Ada dulu musibah karena begini. Nah, harus dicek. Cara menceknya, kalau ada dalil seperti yang saya contohkan tadi, hadapi bahwa itu dari Allah. Nah, kalau dia tidak bisa dicek, tidak ada dalil agamanya, baik dari Quran maupun hadis, lalu itu dipercayai, bahkan di kepala kita, di rasio kita, di logika kita, jangan-jangan bukan ini masalahnya. Bukan. Dan memang sering begitu. Nah, kalau tidak masuk di logika, apalagi kalau dibawa ke dalil agama, ke Al-Quran, tidak ketemu, itu salah satu atau kepercayaan itu adalah khurafat. Nah, itu tadi arti dasar khurafat itu kan karena kelemahan daya rasio seseorang sehingga percaya, menggantungkan, melarikan diri ke yang menjadikan kambing hitam sebagai andalan. Yang mestinya dievaluasi yang lebih baik. Nah, itu tanda pertama. Tapi kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mencoba pagi hari ini mau menikmati sisa hidup dengan memperbaiki akidah,
dan berupaya menjauhkan diri hal-hal yang bisa merecokinya. Termasuk percaya kepada hal-hal yang kalau dicek ke dalil agama tidak ketemu, dicek ke rasio dan intelektual manusia juga tidak ketemu, dan menggantungkan kepercayaan yang masuk kategori khurafat ini itu tidak akan menyelesaikan problem. Itu dia. Nah, makanya menjadi tanda utama itu tadi. Izin pemirsa sekalian, saya mau tambahkan dalil agamanya. Mudah-mudahan mengingat dalilnya itu lebih mudah dijabarkan, dikembangkan oleh tiap kita, bukan hanya saya. Saya mau baca dalilnya. Surah Yunus begini. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Kalau Allah yang menghendaki ada darurat atau musibah yang mengenai kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Apa artinya? Jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau ada ilmu, ada kemampuan, tata caranya. Pelajari apa sebabnya agar tidak terulang. Karena kalau Allah yang mau uji, terima dengan baik itu. Sebaliknya, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kebaikan, dan ini yang kita harapkan, maka tidak ada yang bisa radda, mengembalikan atau menolaknya. Itu yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kebaikan itu kepada hambanya yang berupaya. Itu ada optimisme di situ. Ayat ini menegaskan bahwa jangan mengalihkan solusi alternatif dari masalah menjadi bukan kepada Allah semata. Itu membuat masalah tambah rumit. Ada masalah, ada kegagalan misalnya, dilarikan ke yang lain. Ada ujian calon PNS, tinggal 2 dari 1 formasi. Yang dia salahkan orang lain, panitia, penguji. Bukan. Allah katakan, kalau dimaknai ayat ini, ini surah Yunus, tata lagi. Boleh jadi ada yang lebih baik dari itu. Jadi kepercayaannya tuntaskan kepada Allah. Orang yang seperti ini memang tidak mudah ya untuk jauh dari khurafat. Nah, saya tambahkan pemirsa sekalian, khurafat ini banyak istilah yang setara. Khurafat, takhayul. Takhayul itu ya kita bahasa Indonesia kan menghayal. Menghayal itu apa? Rasio tidak ke situ. Ilmu tidak ke situ. Teori tidak ke situ menyelesaikan problem itu. Tapi dia khayalkan. Dia bikin sendiri, bangun sendiri kerangka berpikir di otaknya yang tidak disandarkan ke ilmu dan tidak dicari dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu. Nah, kalau khayalan itu tadi. Ada lagi bid'ah. Memang sangat tipis bedanya khurafat yang mengada-ada tadi dengan bid'ah. Apa bedanya kalau bid'ah? Bid'ah itu, jadi ini jelas ya, kalau khurafat tadi apa saja yang menjadi pelarian manusia menyelesaikan problemnya karena kebuntuan akalnya, tidak baca ke Al-Quran, tidak mengambil inspirasi dari dalil agama, bahkan tidak mau bertanya, itu khurafat apapun saja. Tapi kalau bid'ah, itu ya, bid'ah adalah mengada-adakan sesuatu yang lebih terkait dengan ibadah. Nah, ada hadis begini. Kulla muhdatsin bid'ah. Orang yang mengada-adakan ini. Yang dimaksud mengada-adakan, tidak ada sama sekali cantolannya dari dalil agama. Ini hati-hati di sini ini. Ini yang juga sama hati-hati kita umat Islam ya. Saya mau belajar di situ. Memahami teks ini, hadis ini, kulla muhdatsin bid'ah. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Setiap yang diada-adakan itu adalah sesat.
Bahkan lebih jauh lagi, wa kullu dhalalatin finnar. Ini ayo harus kita jelaskan, ayo belajar lagi. Saya juga harus belajar kepada yang lebih tahu tafsir dan fiqih. Karena yang dimaksud bid'ah itu sama sekali tidak ada dasar keagamaannya di situ. Sama sekali tidak ada. Mau dicek ke agama, mau diamalkan oleh Nabi, oleh siapa, tidak ada sekali. Tapi hati-hati. Jangan saya yang baru belajar 5 tahun, 7 tahun agama, sudah membid'ahkan yang lain. Padahal yang saya baca hadis, itu juga belum tuntas. Ini hati-hatinya di sini ya. Ayo bijak, kita yang baru belajar agama, masih harus bertanya, ada memang istilah bid'ah itu, tapi jangan terlalu cepat membid'ahkan orang. Belajarlah lagi, karena yang dimaksud bid'ah yang dolal adalah yang sama sekali dikaji bertentangan dengan agama. Saya kasih contoh, misal ya, kita inovasi penyebaran agama menggunakan simbol-simbol agama. Taruhlah misalnya huruf Arab. Tapi bukan ayat Quran, bukan basmalah, bukan lafaz Allah, dikaitkan di hiasan-hiasan, misalnya di rumah menjadi kaligrafi, bukan Al-Quran, tapi menjadi budaya. Ini memang tidak ada di zaman Nabi, tapi ini cara dimuliakan itu papan yang menjadi tulisan, walaupun bukan Al-Quran tadi, apalagi kalau Al-Quran pasti dimuliakan. Tapi ini kan punya makna, anak kita akan menjadi tertarik kaligrafi huruf hijaiyah itu, huruf Arab itu. Kalau diakrab dengan itu, maka bagian dari upaya dasar mengkonekkan pendidikan. Bid'ahkah ini? Sebatas pengetahuan saya, ini cara-cara seperti ini tidak merendahkan karena bukan Al-Quran, bukan basmalah, bukan lafaz Allah, tapi cara menarik. Pertanyaannya, pernahkah di zaman Nabi ada yang menulis seperti itu? Ini contoh mudah saja. Tidak memang ditemukan secara langsung. Nah, kalau orang baru belajar, bahasa Kia itu belum tuntas ngajinya, baru baca, termasuk saya, baru Riyadhus Shalihin. Kenapa Riyadhus Shalihin? Ya hampir 90% berbaris. Ya kira-kira gitu. Terjemahnya di mana? Bukan lihat dari kamus, terjemah biasa, yang letter-late. Lalu terlalu cepat bid'ah-bid'ah sana, itu kurang bijak. Nah, saya kembali pemirsa sekalian di menit akhir ini. Khurafat itu merusak akidah seperti yang kita uraikan di awal tadi. Dia dekat-dekat maknanya dengan takhayul, juga pada bagian akhirnya bid'ah. Tapi ketiga istilah ini, ayo murnikan atau tata hidup kita, nikmati sisa hidup ini dengan sangat baik, dengan sumringah, dengan cara perbaiki akidah tauhid kita kepada Allah. Saya ulangi ayat yang tadi. Kalau bukan kita mendapat nikmat yang selalu sesuai harapan dan doa-doa kita, justru ada musibah. Baca ayat tadi. Qul la yusibana, tidak akan menimpa kepada saya, illa ma kataballahu lana, kecuali yang sudah ditakdirkan, ditulis oleh Allah. Huwa maulana, maka saya percaya Allah yang melindungi menyayangi hambanya karena dia maha penyayang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hanya kepadanya kami bertawakal. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Ilmu tafsir menegaskan, tawakal seperti inilah solusi terbaik dan tercepat kalau kita serahkan kepada Allah, jauh dari khurafat tahayul itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.